وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam kajian dahsyatnya keajaiban rezeki lanjutan dengan tema dikejar-kejar rezeki 100 juta per bulan. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang hadir pada hari ini. Saya doakan sahabat-sahabat semuanya yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang punya urusan, Allah mudahkan semua urusannya. Yang sedang punya amanah berapapun besarnya, Allah lunaskan dengan cara ajaib. Dan saya doakan teman-teman semuanya yang hadir hari ini, Allah takdirkan untuk bisa hadir ke Tanah Suci, minimal sekali seumur hidup. Baik sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita mulai kajian kita pada hari ini, mari kita buka dahulu dengan bacaan Ummul Quran. Bibarakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat semua, hari ini saya akan menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang tukang cuci kiloan yang mempunyai banyak hutang, dikejar-kejar debt collector, berpindah-pindah rumah kontrakan, hingga pernah difitnah dan dihadapkan dalam suatu pilihan, harus dipenjara atau harus membayar denda. Tapi Masya Allah Bapak Ibu, setelah mengamalkan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, Allah rubah hidupnya 180 derajat menjadi penuh keberkahan. Saat ini Allah mudahkan beliau untuk bisa hadir ke Tanah Suci hampir setiap tahun. Allah mudahkan beliau untuk bisa berhaji plus bersama pasangannya. Dan Masya Allah Bapak Ibu, saat ini Allah titipkan rezeki pada beliau sudah lebih dari 10 miliar. Sebelum saya hadirkan beliau, mari bersama-sama kita simak video profil beliau.
Masya Allah, tabarakallah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua. Sebelum kita hadirkan beliau, mari kita rendahkan hati kita. Kita kosongkan gelas ilmu pikir kita, supaya Allah angkat derajat kita. Mari bersama-sama kita hadirkan sang tukang cuci ajaib, beliau Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Baik, terima kasih Kak Afifah. Bapak Ibu, saya kenalkan Kak Afifah ini adalah generasi milenial. Beliau seorang mahasiswi, tapi subhanallah, beliau ini memutuskan untuk menjadi bagian dari komunitas Miliarder Berkah. Dan beliau saat ini mendapatkan penghargaan sebagai peraih reward wanita termuda di Indonesia, yaitu 15 juta menuju 300 juta. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya yang hadir di Zoom pada malam hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya doakan mudah-mudahan yang hadir di kajian malam hari ini hidupnya makin sukses, sehat, kaya berkah. Saya doakan Bapak Ibu wasilah dari silaturahmi ini rezekinya makin lancar. Dan mudah-mudahan ya wasilah perjumpaan ini Bu Bapak yang saat ini terlilit masalah ekonomi, dikejar-kejar debt collector, atau rezekinya seret ya, mudah-mudahan ya. Karena Allah sudah janji siapa yang bersilaturahmi karena Allah, maka salah satu fadilahnya adalah dibukanya pintu rezeki. Dan saya doakan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan keluarganya makin bahagia ya, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak soleh-solehah ya. Dan saya doakan juga yang saat ini mungkin belum berhaji, belum berumrah, mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan ridha Allah, gak pakai lama, Bapak Ibu dipilih Allah menjadi tamunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, izin Bapak Ibu malam hari ini kita akan ngobrol ya, ngobrol sukses ya, kita sharing lah lebih tepatnya Bapak Ibu. Hari ini adalah DKR lanjutan. Dasarnya keajaiban rezeki sudah selesai Bapak Ibu ya. Kemarin kita sudah lakukan 3 kali pertemuan, masih ingat Bapak Ibu? Kelas pertama kita bahas tentang sumbatan rezeki atau takaran rezeki. Kenapa sih kita sudah kerja keras, banting tulang, berangkat pagi, pulang malam, bahkan di antara kita sampai nggak pulang, yang lembur, bahkan merantau ke luar negeri, meninggalkan istri, meninggalkan pasangan, meninggalkan anak. Saya bisa membayangkan Bapak Ibu, uang banyak, jauh dengan keluarga itu nggak enak. Itu uangnya banyak, apalagi uangnya sedikit. Sudah kerja keras, tapi anehnya utangnya makin numpuk. Tapi anehnya justru terlilit yang namanya hutang piutang. Yang parah lagi, keluarganya jadi kacau balau. Padahal harapan kita kan pengen bahagia, harapan kita pengen bebas utang, tapi justru kebalikannya. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata penyebabnya adalah adanya sumbatan rezeki. Karena apa? Karena takaran rezeki kita kecil. Jadi rezekinya selalu tumpah. Nah, ini sedikit review kemarin ya. Makanya solusinya bagaimana biar sumbatannya itu kembali terbuka. Ternyata yang menyumbat itu yang paling utama adalah dosa. Terutama kepada orang tua kita. Makanya Bapak Ibu yang merasa hari ini rezekinya seret banget, hidupnya susah banget, coba pulang temui orang tua kita.
terutama ibunda kita. Lakukan 3 hal. Yang pertama, mohon maaf. Pegang tangannya, cium. Kalau perlu cuci kakinya orang tua kita, minta maaf. Mungkin ada ucapan kita di masa lalu atau perilaku kita yang membuat orang tua kita hatinya luka. Ingat Bapak Ibu, ridho Allah tergantung ridho orang tua, terutama ibu. Sekali ibu hatinya terluka, di saat itulah hidup kita akan banyak masalah. Temuin orang tua kita. Yang pertama minta maaf. Yang kedua minta ridhonya, minta doanya. Ibu, doakan anakmu sukses, rezeki lancar, selamat dunia akhirat. Kemudian yang ketiga adalah bikin orang tua kita bahagia. Ingat Bapak Ibu, ketika kita memuliakan orang tua, maka hidup kita akan mulia. Ketika kita bikin orang tua tersenyum, maka hidup kita akan indah. Dan ketika orang tua kita perlakukan seperti raja, maka hidup kita seperti raja. Sebaliknya, kalau orang tua kita perlakukan biasa saja, maka hidup kita akan biasa saja. Kalau orang tua kita perlakukan seperti pembantu, maka hidup kita akan menderita. Itu adalah kelas yang pertama Bapak Ibu. Kemudian di KR kelas yang kedua, masih ingat ya, kita membahas tentang kecerdasan keuangan. Jadi Bapak Ibu, ini penting sekali. Ya. Selama ini sadar nggak sadar, kita telah diperbudak uang. Kita bekerja untuk uang. Kita menggadaikan waktu untuk uang. Kita meninggalkan keluarga untuk uang. Ya. Sekarang udah waktunya. Uanglah yang bekerja buat kita. Sistemlah yang bekerja buat kita. Itu namanya kecerdasan keuangan. Kalau kita terus bekerja buat uang, nanti suatu ketika kalau kita sudah nggak produktif lagi, maka itu uang akan meninggalkan kita. Kecerdasan keuangan. Kemudian kemarin Bapak Ibu adalah hari yang ketiga, kita bedah buku ya, buku karangan atau penulisnya Pak Juli Irmayanto almarhum, buku 1 tahun jadi miliarder. Ya, poinnya apa? Poin yang pertama, kalau kita pengen hidup ini ada semangat, hidup ini ada girohnya, punyalah tujuan hidup. Kemarin disampaikan tujuan hidup kita adalah bahagia dunia akhirat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, punyalah keyakinan bahwasanya kita harus kaya. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya. Karena Nabi dan Rasul kaya. Dan dengan kekayaan kita lebih mudah untuk menolong orang lain. Jadi sekali lagi, kaya itu harus, tapi bukan tujuan. Tapi alat untuk mencapai tujuan. Kira-kira Bapak Ibu pengen kaya atau pengen miskin? Coba yang pengen kaya angkat tangan. Ya Allah, yang angkat tangan takdirkan kaya ya Allah. Kaya hati, kaya ilmu, kaya harta, dan kaya amal. Amin. Bapak Ibu, hidup adalah pilihan. Kaya bisa berjalan menuju surga. Miskin juga bisa kok. Yang penting aturannya adalah kalau Ibu Pak pilih kaya, jadilah kaya yang pandai bersyukur, kaya yang rendah hati, kaya yang dermawan. Tapi kalau kita memilih miskin, maka amalannya adalah bersabar dan selalu berbaik sangka. Jangan sampai kebalik. Udah kaya, sombong, pelit. Atau udah miskin, suka marah-marah. Atau istilah saya, SMS, sudah miskin, sombong. Jangan. Ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu, pilihannya dua-duanya baik. Dua-duanya bisa jalan menuju surganya Allah, ridhanya Allah. Tapi kalau saya pribadi, Bapak Ibu, saya pengen milih kaya. Ya, saya milih kaya karena menjadi miskin itu kalau nggak sabar rawan sekali dengan mengeluh. Bahkan kalau nggak sabar, kekufuran itu, kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Oke, baik Bapak Ibu,
malam hari ini kelas lanjutan ya. Temanya adalah dikejar-kejar 100 juta per bulan. Ya, kajian malam hari ini kami khususkan ya utamanya buat Bapak Ibu yang sudah ikut kelas 1, 2 dan 3. Kenapa? Biar nyambung ya. Ibarat nonton sinetron, kalau tahu-tahu seri yang terakhir pasti bingung. Saya khawatir Bapak Ibu kelas 1 nggak ikut, kelas 2 nggak ikut, kelas 3 nggak ikut, tiba-tiba ikut materi 100 juta per bulan. Saya yakin akan menolak. Ini acara opo toh? Jangan-jangan. Sehingga apa? Peluang ya menjadi apa ya, dianggap sebagai penipuan. Ya, kesempatan berubah akhirnya ditinggalkan. Kenapa? Ya karena nggak ikut dari awal. Makanya Ibu Bapak, nggak apa-apa kalau misalkan tadi belum ikut kajian kelas 1, kelas 2, Ibu Bapak dengarkan aja dulu kajian malam hari ini. Kemudian untuk DKR 1, 2, 3-nya boleh hubungin kami atau konsultan kami ada YouTube-nya. Ya, ada YouTube-nya, tinggal dengarkan berulang-ulang ya. Kemudian Bapak Ibu, kajian malam hari ini khusus ya untuk mereka-mereka yang pengen punya penghasilan tambahan ya 50 sampai 100 juta per bulan. Tapi nggak sekarang loh ya. Paling cepat 1 tahun, paling lama 5 tahun. Jadi punya penghasilan 50 sampai 100 juta per bulan 1 tahun sampai 5 tahun ke depan. Mau apa mau? Yang mau angkat tangan. Pokoknya angkat tangan saja, Bu. Dulu saya angkat tangan, tahu-tahu utang miliaran saya lunas kok. Saya dulu sering angkat tangan, tahu-tahu tiap tahun bisa umroh, bisa haji. Ya. Karena angkat tangan menunjukkan kerendahan hati kita. Kemudian kajian malam hari ini khusus untuk Bapak Ibu yang pengen freedom finansial, freedom keuangan. Sederhananya adalah buat Bapak Ibu yang pengen bebas hutang dan riba. Mau? Jadi udahlah, kalau bisa jangan berhutang lagi deh. Karena jujur Bapak Ibu, salah satu penyebab hidup kita sengsara, menderita, bertengkar dengan pasangan, kasar sama anak, stres berkepanjangan adalah hutang. Makanya stop berhutang, gak usah hutang lagi deh. Daripada hutang mendingan berbisnis, daripada hutang mendingan hidup sederhana. Ingat, hidup itu murah, yang mahal gaya hidup. Ya, percaya sama saya. Hutang itu enaknya sebentar. Waktu nerima, habis itu stresnya itu selamanya. Ya, jadi Bapak sekalian, mudah-mudahan kajian malam hari ini bisa menambah apa ya, manfaat buat Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu sharing ya, sekali lagi sharing, tidak ada maksud untuk ngajarin Bapak Ibu. Saya yakin yang hadir hari ini banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang pinter, banyak orang-orang yang kesuksesannya jauh di atas kami. Kita sharing saja, karena itulah pesan guru kami, mentor kami Pak Juli. Hidup ini harus berbagi kemanfaatan, walaupun mungkin hanya kecil gitu ya. Saya masih ingat balighu ani walau ayat, sampaikan ya, walaupun itu hanya 1 ayat ya. Dan tolong dikoreksi Bapak Ibu kalau misalkan apa yang kami sampaikan ini salah, karena kita sama-sama belajar ya. Baik, operator bisa tunjukkan uang 100 jutanya, boleh? Nih Bapak Ibu, saya akan ajak bayangkan ya, afirmasikan uang 100 juta ya. Oke, pandangi Bapak Ibu, ini uang 100 juta. Boleh Ibu Bapak ikutin saya, pejamkan mata sebentar, boleh? Oke, pejamkan mata. Kita tarik nafas yang dalam dan sejenak hembuskan. Oke, tarik nafas lagi yang dalam, hembuskan. Tarik nafas yang dalam, hembuskan. Oke, bayangkan uang 100 juta itu masuk rekening kita. Bayangkan Bapak Ibu, saya lagi menanamkan program 100 juta per bulan di bawah pikiran bawah sadar Bapak Ibu. Bayangkan 100 juta masuk rekening ya. Ibu cek di ATM muncul angka yang minimal 100 juta lah ya. Bayangkan ya. Rasakan bahagianya. Oke, rasakan seakan-akan 100 juta udah terjadi. Ucapin
Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Oke, buka mata. Baik Bapak Ibu, gimana perasaannya? Senang? Senang ya. Bapak bisa bayangkan ya, kalau 100 juta itu benar-benar terjadi ya, masuk rekening kita, tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama, kita bisa umroh ya, bisa ziarah ke makam Nabi. Yang kedua ya, kita nggak usah nunggu haji lama-lama Bapak Ibu. Operator bisa zoom wajah saya biar kelihatan sayanya. Oke. Bayangin ya, kalau kita punya uang 100 juta Bapak Ibu, bisa umroh, bisa haji. Ibu Bapak tahu kan, haji sekarang itu daftar tunggunya itu lama ya, di atas 50 tahun. Bisa kebayang kalau umur kita hari ini udah 70 tahun, ditambah 50 tahun, kemungkinan sudah meninggal dunia. Kalaupun masih hidup, sudah nggak kuat fisiknya. Tapi ada haji yang 1 tahun langsung berangkat, namanya di Furoda. Ya, tapi harganya lumayan ya, bisa di atas 1/4 miliar. Tapi nggak jadi masalah kalau penghasilan kita 100 juta per bulan. Betul kira-kira? Dan yang pasti Bapak Ibu, kalau kita benar-benar terjadi 100 juta per bulan, kita bisa melunasi utang kita. Bayangkan alangkah bahagianya hidup tanpa hutang, tanpa riba. Bayangkan kalau kita punya 100 juta per bulan, ya kita bisa membantu banyak anak yatim, ya bisa membantu pembangunan masjid, pesantren. Sehingga Bapak Ibu ingat, umur kita nggak lama, meninggal dunia ada amalan yang mengalir. Dari mana? Dari infak kita, dari wakaf kita, yang disebut dengan amal jariah. Ya, pertanyaannya sederhana Bapak Ibu. Pak Harun, iya, kira-kira bisa nggak punya penghasilan 100 juta per bulan? Bisa Bapak Ibu? Jawabannya adalah bisa. Ya. Kalau tahu ilmunya. Makanya gagal itu kan ada sebabnya, sukses itu ada ilmunya. Makanya belajarlah terus Bapak Ibu. Ya, kuasai dunia pakai ilmu, kuasai akhirat pakai ilmu, kuasai dua-duanya pakai ilmu. Tanpa ilmu, kita seperti orang buta yang kehilangan tongkat. Bisa kok, jangankan 100 juta per bulan. 1 miliar per bulan itu bisa. Dan Ibu Bapak, yang saya sampaikan ini bukan halu ya, bukan omong kosong. Ibu Bapak lah tengok di luar ya. Sekarang maaf Bu, banyak anak-anak muda penghasilannya sudah di atas 100 juta. Siapa itu? Para YouTuber, ya, konten kreator itu penghasilannya itu sebulannya bisa di atas 100 juta. Artinya yang kami sampaikan itu di luar ada gitu. Cuma gitu, kalau kita bicara YouTuber, nggak semua orang bisa jadi YouTuber gitu. Makanya malam hari kami akan sharingkan ada cara yang begitu sederhana, begitu simple dan merakyat banget. Insya Allah siapapun kita, apapun latar belakangnya, asal ada kemauan, insya Allah masih ada kesempatan untuk punya penghasilan 100 juta per bulan. Terus Pak Harun, caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu kemarin sudah disampaikan di dalam buku Samil ya, 1 tahun jadi miliarder, penulisnya Pak Juli Irmayanto. Ya, kalau Ibu Bapak pengen jadi miliarder, pengen jadi orang sukses, punya penghasilan yang tanpa batas, rahasianya cuma 3 saja. Ingat Bapak Ibu kemarin apa? Yang pertama, temukan dulu gurunya, temukan dulu mentornya. Tanpa mentor kita nggak bisa. Ngaji tanpa guru, tanpa kiai, tersesat Bapak Ibu. Saya ulang lagi ya, kita pengen belajar ngaji tanpa guru, tersesat. Temukan gurunya. Setelah ketemu, samina wa ata'na, rendahkan hati mau belajar. ATM, amati, tiru, manut. Ditemukan gurunya. Tanpa guru, kita nggak bisa jadi miliarder. Saya sampaikan sesederhana gini ya Bapak Ibu. Misalkan anak kita pengen jadi dokter. Ya sudah, temukan gurunya. Temukan sekolahnya, masukin fakultas kedokteran. Yakin 5 tahun 7 tahun pasti jadi dokter. Kenapa? Karena ada gurunya, ada profesornya.
Ada komunitasnya. Tanpa komunitas nggak bisa kita mengklaim jadi dokter, betul? Atau misalkan anak kita pengen jadi bidan, nggak bisa tiba-tiba belajar dari YouTube cara menolong persalinan. Bahaya. Yang ada cari gurunya. Di mana? Ya cari fakultas kebidanan. Di situ ada gurunya, tinggal kita belajar tiap hari, konsultasi kalau nggak paham, insya Allah pasti jadi bidan. Pertanyaannya adalah apakah di Indonesia ada sekolah miliarder? Itu pertanyaannya. Makanya saya ada bayangan suatu ketika nanti ada fakultas atau fakultas miliarder gitu ya, kuliah miliarder gitu. Jadi nanti diajari bagaimana kaya, diajari tentang kecerdasan keuangan, diajari tentang dikejar-kejar rezeki gitu ya. Ya hampir seperti ini deh ya. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, temukan dulu mentornya. Makanya saya Bapak Ibu hidup saya berubah ya. Saya dulu demi Allah tukang cuci kiloan. Saya terlilit utang Bapak Ibu, total utang saya di atas 1 miliar. Makanya saya bisa merasakan gimana rasanya stresnya punya utang, gimana sakit hatinya ketika anak nangis minta susu saya nggak bisa belikan. Saya udah bisa merasakan. Setiap hari cekcok dengan pasangan. Nah ya. Dan hidup saya berubah kapan? Ketika Allah pertemukan saya dengan guru miliarder, dengan mentor miliarder. Siapa? Pak Juli Irmayanto waktu itu. Makanya beruntunglah saya waktu itu ketemu beliau. Ya, ketemu beliau, ya sudah. Karena beliau adalah orang sukses, orang miliarder, karena orang miliarder punya jejak, ya sudah. Saya komitmen dengan beliau untuk belajar dengan beliau. Apa yang beliau sarankan saya lakukan tanpa tapi, tanpa mendebat, tanpa kritisi. Ya, biar apa? Ya biar saya sukses dengan beliau. Dan ternyata Bapak Ibu benar, ketika saya ikutin beliau, alhamdulillah saya nggak pernah menyangka Bapak Ibu. Dulu saya tinggal di kontrakan, tapi alhamdulillah sekarang bisa tinggal di perumahan elit, bisa keliling dunia tiap tahun, bisa ke Baitullah tiap tahun, dan punya beberapa aset yang nominalnya miliaran rupiah. Jadi yang pertama Bapak sekalian, temukan mentornya, temukan komunitasnya. Karena komunitasmu menentukan nasib. Ibu bisa bayangkan, pengen jadi miliarder, tapi komunitasnya toksik. Suka ngeluh, suka hibah, menyalahkan keadaan, maka ibu bapak gak akan pernah berubah. Tapi kalau komunitas kita positif, ketika kita down, ada yang mendorong, ada yang mendoakan. Jadi temukan mentor, temukan komunitasnya. Kalau kami, mentornya adalah Pak Juli Irmayanto, yang sekarang dilanjutkan oleh istri beliau, Ibunda Hajah Inkris Supartina. Kalau komunitas kami adalah komunitas miliarder berkah. Maka ketika saya down, mentor saya menyemangatin, ayo Mas Harun, ingat impianmu. Ya, itu yang pertama. Langkah yang kedua Bapak Ibu, kalau kita pengen punya penghasilan 100 juta per bulan, yaitu harus, istilah saya adalah 3As ya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Ini harus Bapak Ibu. Nggak bisa Bapak Ibu, kita pengen punya penghasilan, tapi kerjaan kita mengeluh. Udah punya utang, ngeluh aja tiap hari. Ibu bapak, ngeluh itu nggak solusi. Ngeluh itu memperkeruh keadaan. Ganti ngeluh kita dengan zikir, ganti ngeluh kita dengan istighfar, ganti ngeluh kita dengan action. Yang penting bergerak aja dulu. Di saat bergerak itulah nanti akan ada ketemu yang namanya pertolongan dari Allah. Jadi harus kerja keras, kerja cerdas, ikhlas. Artinya ikhlas itu apa? Tawakal kepada Allah. Misalkan nih kita sudah kerja keras, sudah sedekah, sudah memaafkan masa lalu, sudah ridha, kok miskin misalkan, sudah tetap husnudzon kepada Allah. Itu pentingnya tawakal. Jangan sampai mengucap begini, aku sudah sholat, kenapa aku miskin? Aku sudah memaafkan, kenapa utangku lunas? Ibu bapak, jangan pernah menyalahkan Allah. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Iya. Kemudian ya ketika Bapak Ibu, kalau kita pengen punya penghasilan 100 juta per bulan, ini yang paling penting Bapak Ibu, temukan kendaraan terbaik dan tercepat. Kendaraan ini bukan mobil ya, maksudnya kendaraan usaha atau bisnis yang tepat. Kan nggak mungkin
Saya pengen punya penghasilan 100 juta per bulan. Tapi kerjaan saya, mohon maaf, maaf, tidak saya meremehkan profesi ya. Misalkan saya sebagai tukang ojek. Kan nggak mungkin kan? Tukang ojek, naik sepeda motor, penghasilan saya 100 juta per bulan, nggak mungkin. Berarti kendaraan saya kurang tepat. Atau saya mau ke Jakarta, pengen cepet, tapi naik odong-odong. Bukan odong-odong jelek loh ya, tapi kan kebayang nggak mau ke Jakarta, naik odong-odong, atau saya mau naik haji. Ya, mau naik haji tapi saya naik becak, bisa kebayang. Kalau nyampe berapa tahun itu, dan bisa jadi nggak nyampe ke sana gitu. Jadi ibu bapak kalau pengen punya penghasilan 100 juta per bulan, kendaraannya harus terbaik dan tercepat. Apa kendaraannya? Nanti kita akan sharingkan ya. Yang pasti bapak ibu coba yang pengen punya penghasilan 100 juta per bulan boleh angkat tangan. Ingat, nggak sekarang. Paling cepat 1 tahun, paling lama 5 tahun. Jadi 1 tahun ini digunakan untuk belajar dulu ya. Jadi jangan tahu ujuk-ujuk ya. Baru kenal saya hari ini, maunya bulan depan miliarder gitu ya. Ya nggak bisa lah, kecuali kalau warisan ya. Atau menikah sama miliarder ya. Hari ini kenal sama miliarder, dikawinin ya jadi miliarder. Tapi kalau kita bicara bisnis ya tentunya butuh waktu ya. Jadi Bapak, kalau kita pengen punya penghasilan 1 juta per bulan, ingat kemarin Roberto Saki, mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita memang harus pindah kuadran kanan. Bisa tunjukkan operator Roberto Saki sedikit pengulangan saja. Ya. Jadi pintu penghasilan ada 4, masih ingat Bapak Ibu, ada employee, ada self-employed, ada investor, ada bisnis. Coba minta perhatian sebentar, ini penting ya. Kita ajak logika Bapak Ibu. Jadi dalam hidup ini pilihannya 4 ya. Kendaraan kita itu ada 4. Ada employee itu karyawan. Ada yang karyawan di sini? Tolong dijawab ya. Dengan ibu bapak jadi karyawan saat ini, bisa nggak penghasilan 100 juta per bulan? Kalau bisa, ya alhamdulillah. Berarti sudah ketemu jawabannya. Tapi kalau belum, ikutin kajian ini sampai selesai. Saya Bu pernah jadi karyawan. Saya 10 tahun jadi karyawan. Ya, saya pernah jadi 10 tahun. Penghasilan saya Bapak Ibu itu sebulannya itu nggak nyampe 100 juta. Buru-buru 100 juta ya. Yang ada 5 koma Bapak Ibu. 5 hari habis itu koma. Oke ya, jadi Ibu Bapak tolong dijawab. Adalah karyawan. Apakah dengan karyawan Ibu Bapak bisa penghasilan 100 juta? Kalau bisa ya sudah, berarti ketemu jawabannya. Tapi kalau nggak bisa, berarti kita harus kan mencari yang bisa. Kemudian self-employed. Self-employed itu apa? Usaha yang ditunggu sendiri. Contoh pedagang kaki lima, itu kan ditunggu sendiri kan. Kalau kita sehat, kita bisa jualan dapat duit. Kalau kita sakit, maka usahanya ya tutup. Kalau kita haji, ya nggak buka. Jadi semua tergantung pada diri kita. Namanya self-employed. Usaha yang kita tunggu sendiri. Oke, Ibu Bapak mungkin ada yang punya usaha seperti itu. Pertanyaan sederhana, sama dengan tadi. Bisa punya penghasilan 100 juta per bulan dalam 1 tahun ke depan? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, corek. Ya, sekarang masuk ke investor. Ibu Bapak. Untuk mendapatkan penghasilan 100 juta per bulan, itu bisa dengan jalan investor atau investasi. Gampang kok Bapak Ibu kalau pengen punya 100 juta per bulan, punyalah deposito minimal 20 miliar. Saya ulang lagi ya. Kalau pengen punya penghasilan 100 juta per bulan, punyalah tabungan minimal 20 miliar sampai 25 miliar. Jadi silakan hari ini Bu Bapak menabung, entah jual aset sampai 20 sampai 25 miliar, uang itu dimasukkan ke deposito. Boleh deposito, saham, reksadana. Insya Allah Ibu Bapak nggak usah ngapa-ngapain, setiap bulan dapat 100 juta. Gampang Bapak Ibu. Yang lagi ya, kalau employee nggak bisa, self-employed nggak bisa, maka pilihan kita tinggal 2, investor dan bisnis. Kalau investor gampang. Punyalah deposito minimal 20 sampai 25 miliar. Maka bagi hasilnya itu sekitar 100 juta per bulan.
Jadi PR Bapak Ibu adalah silakan dalam 1 tahun ini menabung 20 sampai 25 miliar. Pertanyaannya, ini masing-masing orang berbeda. Bisa nggak? Kalau bisa ya udah ketemu jawabannya. Tapi kalau nggak bisa, jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan satu, yaitu bisnis Bapak Ibu. Bisnis. Lah bisnis ini Bapak Ibu kalau pengen punya penghasilan 100 juta per bulan, cuma 3 pilihannya. Konglomerasi, bikin perusahaan besar seperti Unilever atau Indofood, ya, atau Telkomsel. Pokoknya perusahaan-perusahaan BUMN yang besar itu. Insya Allah Bapak Ibu, itu untungnya bisa di atas 100 juta per bulan. Tapi syaratnya tadi, harus punya modal, punya pengalaman, ya, kemudian juga punya impian besar. Kalau nggak bisa, coret. Ya jujur, kalau saya nggak bisa deh. Lagian nggak nyampe, mikirnya itu nggak nyampe. Pilihan yang kedua adalah waralaba, franchise. Jadi Ibu Bapak kalau pengen punya penghasilan 100 juta per bulan, silakan punya franchise minimal 8 minimarket. Saya ulangi ya. Kalau Ibu Bapak pengen punya penghasilan 100 juta, punyalah minimal 8 minimarket. Seperti apa? Seperti minimarket yang ada di jalan-jalan. Pernah tahu yang bentuknya sama? Ada yang namanya merah market, ada yang namanya biru market. Tahu Bapak Ibu ya? Yang di setiap kota ada itu. Saya sampaikan ini berdasarkan apa yang saya ketahui ya. Ternyata satu minimarket itu rata-rata Bapak Ibu, ini rata-rata ya. Untungnya atau batinya ya, atau labanya itu kurang lebih sekitar ya 10 sampai 30 jutaan lah. Tapi rata-rata sih 20-an. Artinya satu minimarket itu dengan modal 1 miliar, kita dapat laba sekitar 20 juta. Udah ketemu ya. Kalau pengen 100 juta, maka kita punya berapa? Ya kurang lebih sekitar 8 minimarket lah. 5 sampai 10 minimarket lah kurang lebih lah. Ya. Udah ketemu jawabannya Bapak Ibu? Punya dana untuk membangun minimarket? Silakan dijawab sendiri. Kalau saya pribadi nggak tertarik. Kenapa? Karena uangnya nggak ada. Sekarang pilihan yang terakhir, makanya hidup memang harus cerdas. Yaitu adalah bisnis jaringan personal atau personal franchise atau dikenal dengan networking. Networking itu enaknya apa? Nggak butuh modal. Yang dibutuhkan hanya kemauan dan niat yang kuat. Sekali lagi ya. Yang dibutuhkan hanya niat yang kuat, impian yang besar, sama kemauan. Insya Allah, kalau kita fokus, kita bisa punya penghasilan minimal 100 juta per bulan. Oke Ibu Bapak, silakan pilih dari 4 kuadran ini. Pak Harun, saya milih employee saja. Saya jadi buruh nggak apa-apa Pak Harun. Alhamdulillah walaupun saya buruh, penghasilan saya 100 juta per bulan. Ya sudah, kalau udah ketemu ya employee aja. Atau Pak Harun, saya jadi self employed aja Pak Harun. Alhamdulillah saya hari ini jualan cilok. Ya alhamdulillah hari ini saya jualan martabak dan penghasilan saya hari ini 100 juta per bulan. Maka udah ketemu jawabannya. Tapi kalau nggak bisa, silakan pilih yang lain. Pak Harun, saya investasi aja. Alhamdulillah saya sudah punya uang 20 miliar di deposito. Jadi saya sudah ketemu jawabannya Pak Harun 1 juta. Tapi kalau enggak Ibu, silakan pilih bisnis. Tinggal pilih konglomerasi, waralaba, atau personal franchise. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, beruntunglah saya sudah mengalami menjadi karyawan 10 tahun. Dan ternyata saya nggak bisa 100 juta per bulan. Saya sudah mengalami jadi self-employed. Saya pernah jualan tahu, saya pernah jualan mie ayam, saya pernah jualan ayam goreng, saya juga pernah jualan bakso, saya pernah jualan pempek, ya. Dan ternyata untuk mendapatkan 100 juta per bulan sampai hari ini belum terwujud. Akhirnya Bapak Ibu saya putuskan kalau pindah ke I, saya belum ada dana ke situ. Makanya waktu itu saya putuskan ke B, bisnis, dan saya pilih ke bisnis network sebagai kendaraan saya. Jadi kalau ditanya apa Pak Harun, rahasia Pak Harun bisa seperti ini, kendaraan saya adalah network
Dan yang saya pilih adalah Armina Daily. Ibu A boleh milih, nggak harus sama dengan saya loh ya. Nanti dia bilang, wah Pak Harun tuh ujung-ujungnya. Enggak, hidup ini pilihan saja kok. Seperti di mall banyak orang jual baju, kalau ibu bapak mau beli silakan beli, mau nonton juga nggak apa-apa. Sama halnya pada malam hari ini, ibu bapak silahkan pilih, kan hidup ini adalah pilihan saja. Karena saya meyakini bapak ibu, kalau kita lahir miskin itu adalah takdir, tapi kalau kita mati miskin itu adalah kesalahan kita, karena kita nggak pernah berani ngambil keputusan, karena kita dikendalikan oleh orang lain. Ya, makanya orang sukses adalah orang yang berani ngambil keputusan. Oke, baik Bapak Ibu, kalau saya pilih Armina Daily, alasannya kenapa Bapak Ibu ya? Ada Armina Daily Mas. Alasan yang pertama adalah ya karena saya udah pengalaman jadi employee dan self employed. Ternyata untuk 100 juta sulit ya. Yang ada usaha besar pinjam duit, utang lagi, untuk besar lagi utang lagi gitu. Kelihatannya sih usahanya gede tapi utangnya numpuk. Jadi kayak gimana yang blunder gitu Bapak Ibu. Jadi alasan saya kenapa saya milih kendaraan terbaik terjauh Armina Daily adalah satu, legalitas ya. Legalitas itu izin Bapak Ibu. Jadi kita memang harus cerdas. Orang boleh mengatakan ini penipuan, itu hak mereka. Tapi ingat ya, saya pribadi kan saya punya pendidikan ya. Artinya saya juga sekolah gitulah, saya tahu mana izin mana enggak gitu ya. Saya lihat ada izinnya kok. Ya sudahlah, orang mau mengatakan penipuan ya bodoh amat lah. Karena saya melihat ada izinnya. Apalagi Armina Daily ini pemiliknya adalah pemilik biro terbesar di dunia, Armina Reka Perdana. Yang kedua, alasan kenapa saya putuskan Armina Daily sebagai kendaraan, ya karena sistemnya syariah. Yang syariah tadi ini penting Bapak Ibu. Saya punya keluarga, saya punya anak. Saya nggak mau Bapak Ibu anak saya makan dari rezeki yang haram. Saya nggak mau. Syariah itu artinya apa? Tidak ada gharar, nggak ada maisir, nggak ada riba, nggak ada unsur perjudian, bukan money game. Makanya kalau di luar ada ngomong, Pak bisnismu ini halal apa haram? Saya jawab halal. Kenapa? Karena kami dipantau, dipandu, diawasi oleh Dewan Syariah Nasional gitu loh. Dan di situ ya orang-orang yang memang ahlinya kan, orang-orang yang memang di bidang itu, dan orang-orang hebat, orang-orang yang sekolahnya di bidang masalah kesyariahan tentunya ya. Jadi ini dasar yang utama adalah legalitasnya jelas, kemudian syariah. Kenapa? Karena kalau syariah insya Allah berkah buat keluarga, ya biar banyak tapi berkah. Mungkin orang di luar berpikir sedikit tapi berkah, tapi di Armina Daily ini biar banyak tapi berkah. Kemudian Bapak sekalian, kenapa saya putuskan Armina Daily? Yang pertama, yang keduanya adalah karena ini kita kerjakan 100% online. Saya Bapak Ibu kerja saya ini di rumah. Saya ini ada di lantai 2. Kebetulan rumah saya lantai 2 ya. Jadi kantor saya di rumah saya. Jadi kantor saya. Jadi saya setiap hari bisa ketemu istri saya, ketemu anak saya. Jadi pagi, siang, sore bisa makan bareng. Bahkan kalau pagi istri ke pasar, saya bisa ngantar ke pasar. Kebanggaan bagi suami bisa ngantar istrinya ke pasar. Karena banyak Bu suami-suami yang nggak bisa ngantar istrinya ke pasar. Ya kalau longgar kadang saya ajak nonton, saya ajak istri saya nonton. Waktu saya longgar, saya ada kesempatan kemarin bisa ngambil rapot anak saya besok pagi karena hari Jumat. Besok saya akan ke sekolah anak saya yang 7 tahun masuk SD, suruh datang ke sekolahan untuk memberi seragam. Di luar banyak Bapak Ibu ngambil rapot nggak bisa, waktunya habis untuk pekerjaan, dan anehnya maaf ya, uangnya juga nggak banyak-banyak amat gitu. Udah ninggalin keluarga tapi uangnya nggak banyak-banyak amat, malah kadang-kala justru banyak utang. Jadi alasan saya 100% online. Jadi enak di rumah begini, kemudian nggak perlu karyawan, nggak perlu ruko, yang dibutuhkan Pak kursi aja sama earphone ya. Kemudian kenapa saya milih Armina Daily? Karena modalnya terjangkau Bapak Ibu, dan risikonya saya katakan zero. Ya kemarin sampaikan ya, Armina Daily itu modal yang paling rendah cuma nggak nyampe 1 juta. Coba paketannya ada 3, operator bisa tunjukkan. Jadi kita ada 3 paket personal franchise-nya ya.
Saya punya laundry, Bu, namanya Superwash. Tahu nggak biayanya berapa saya buka laundry? Saya utang bank itu hampir 100 juta. Jadi saya kerja itu untuk bayar hutang, Pak. Ini ya, saya punya laundry, cucian kiloan modalnya hampir 100 juta. Saya bila-bilain 7 tahun baru balik modal. Dan uangnya itu hanya untuk bayar utang. Jadi saya kerja untuk bank ya. Makanya ketika saya ditawarkan peluang usaha Armina Daily ini, demi Allah saya nggak mikir ya. Jadi ditawarin langsung saya putusin. Karena saya ada pengalaman sebelumnya. Bayangin loh, untuk menjadi mitra franchise personal Armina Daily, murah banget ya. Bahkan saya katakan lebih murah daripada uang saku anak saya. Kebetulan anak saya itu uang sakunya rata-rata. Kebetulan kan udah dewasa itu, plus bensinnya, plus kuotanya itu, satu harinya itu sekitar 50.000. Artinya kalau 50.000 dikasihkan 1 kali 1 bulan itu kan ya kurang lebih sekitar 1,5 juta satu anak gitu ya. Sementara paket di sini cuma yang paling rendah nggak nyampe 1 juta. Jadi saya bilang ini bisnis keren ya. Lebih mahal uang saku anak saya. Baik Bapak Ibu, pilihannya cuma 3. Paket triliuner 2,7 juta 81 rupiah. Paket miliarder 1,8. Paket juta 996. Baru mana yang bagus? Semuanya bagus. Kalau suruh milih yang mana? Pilih yang triliuner. Biar apa? Biar rezekinya banyak. Kalau mau milih. Kalau ada yang lebih baik, kenapa sih cari yang biasa gitu? Bener gak Bapak Ibu? Logikanya begitulah. Kalau ada yang lebih baik, kenapa cari yang biasa? Ya. Tapi kalau memang nggak ada uang, apa boleh buat daripada kita nggak punya bisnis, ya. Kita bingung cari solusi, ya carilah paket yang paling rendah. Berapa? Yaitu 996. Ketika Ibu Bapak putuskan menjadi mitra ini, haknya apa? 1. Ibu Bapak akan menjadi bagian dari komunitas miliarder berkah. Yang kedua, Ibu Bapak nanti akan mendapatkan pendampingan dari mentor dan guru miliarder. Ibu Bapak didampingi dan itu gratis Bapak Ibu. Konsultan di luar bayar, tapi Ibu Bapak konsultasi dengan kami 24 jam nggak usah bayar. Sampai sukses ya. Kemudian ketika Bapak Ibu enaknya apa? Ya, ketika bergabung di Armina Daily ini, Ibu Bapak akan mendapatkan namanya support system. Ya, dan saya yakin Bapak Ibu, ketika Ibu Bapak udah putuskan hari ini, yang penting dasarnya yakin ya. Kalau ragu jangan. Jangan pernah mulai sesuatu dengan keraguan-raguan. Maka wajib tinggalkan itu. Makanya biar nggak ragu, yuk ngilmu dulu. Kalau masih ragu, sholat istikharah. Karena saya selalu kalau ada teman yang mau gabung, saya tanya, Anda ragu nggak? Ragu. Simpan uang Anda. Saya nggak butuh uang Anda. Saya bilang. Saya nggak butuh uang Anda. Buat apa Anda ragu untuk gabung? Nanti Anda akan komplain setiap hari. Anda akan menyalahkan kami. Tapi kalau Anda yakin, ayo kita bersama-sama menuju sukses kayak berkah. Saya bisa, Anda bisa. Ya, mereka bisa, Mbak Afifah bisa, Anda juga bisa. Ya, jadi Bapak sekalian, kalau Anda ragu, simpan uang Anda. Ya, karena ini kita bicara masa depan Anda sendiri, bukan bicara masa depan saya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, karena modalnya kecil, ya otomatis risikonya kan nggak ada. Oke lah, terjelek namanya bisnis ya, nggak berhasil lah. Pertanyaannya Ibu Bapak, keluar uang 1 juta nggak berhasil misalkan. Di mana ruginya? Saya mau nanya, di mana ruginya? Toh, kita masih dapat ilmu, kita masih dapat produk yang nilainya di atas yang Ibu Bapak bayar. Artinya untuk para pemula yang nggak pernah berbisnis atau takut bangkrut, takut ditipu, bisnis ini modalnya terjangkau. Kecuali nih gabung di Armina Daily modalnya 100 juta. Oh ini masalah ini. Ketika kita nggak berhasil, kita punya utang kan. Tapi kalau hanya sekedar ya maaf ya sekitar 1 jutaan, artinya ini nggak bikin stres. Dan menarik di Armina Daily ini, Ibu Bapak nggak harus keluar dari pekerjaan sebelumnya. Yang guru silakan guru, yang bidan-bidan, yang dokter-dokter, lakukanlah jadi di sisa waktunya. Lagian ini dikerjakan online, kita nggak harus keluar rumah. Sehingga apa? Ketika Ibu Bapak sudah pensiun dari pekerjaan, bisnisnya udah jadi. Ketika kita sudah pensiun, kita udah punya bisnis gitu Bapak Ibu. Jangan sampai kita pensiun, kita nggak punya penghasilan, akhirnya ketika masa pensiun, kita ngerepotin orang lain, dalam hal ini tentunya anak.
Itu alasan saya memilih Armina Daily, Bapak Ibu. Akhirnya izin saya putuskan, saya baru kok bergabung Armina Daily ini 2018. Jadi kalau hari ini 2022, berarti saya baru berapa tahun? 3 tahunan ya. Saya putuskan waktu itu, saya nggak banyak mikir Bapak Ibu, dan saya nggak sholat istikharah karena ya karena saya yakin itu, saya lihatnya oh pemiliknya ini Armina Reka Perdana, ya sudahlah. Saya itu begitu simpel lah ya. Seperti saya beli mobil lah, ada BPKB-nya dan itu asli ya cukup bagi saya, nggak perlu saya harus ke pabriknya, harus ngecek direkturnya. Waktu saya habis nanti keburu tua nanti saya ada suratnya, ya sudah, suratnya asli berarti mobilnya asli, gitu aja. Gampang kan ya? Gampang. Sama uang ini palsu apa asli tinggal dicek aja, kalau asli ya udah, kalau nggak perlu harus ke pabriknya uang kemudian ngecek direkturnya Bank BI siapa, nanti waktu kita habis ya hanya untuk ngecek seperti itu. Akhirnya saya putuskan Bapak Ibu, dengan waktu itu saya masih ingat dulu itu paket jutawan itu 1,6 juta. Jadi saya masih ingat saya itu daftar 1,6 juta, dan saya daftarkan waktu itu nggak sendirian. Saya daftar, istri saya daftarkan. Ya, sampai ibu saya daftarkan. Mertua saya daftarkan. Adik saya daftarkan. Demi Allah, karena saya melihat peluang ya. Ini rezekinya miliaran itu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya jalankan kurikulumnya dalam 3 tahun ini. Ternyata prasangka saya benar. Dalam waktu 1 tahun saya membuat aset, hari ini saya merasakan penghasilan rata-rata kami sudah di atas 50, kadang di atas 100 juta. Ada operator mungkin, alhamdulillah Bapak, dalam 3 tahun ini saya dapat reward sekitar udah hampir 1 miliar untuk rewardnya. Yang banyak itu justru bagi hasilnya ya. Izin ini Bapak Ibu, untuk reward sampai 2021 kemarin 667 juta. Yang 2002 ini kurang lebih sekitar 400 ya. Jadi kalau 600 tambah 400 kan udah 1 miliar. Itu baru reward ya. Yang banyak itu bukan rewardnya, yang banyak adalah rezeki royalty fee-nya yang setiap hari. Itu yang banyak. Itu bisa berkali-kali lipat daripada reward. Mungkin ada foto screenshot komisi harian, ada operator yang kalau ada ya. Ini Bapak Ibu, kami dalam 1 bulan itu kadang ngalah 104 juta, kalau kadang ngalah 100, kadang juga ini sebulan ya. Ini bukan reward, maaf, ini penghasilan usaha yang yang modalnya cuma 1 juta tadi ya. Yang mungkin diremehin orang, yang mungkin ada orang yang underestimate, ada orang ini penipuan, bodoh amat lah ya. Yang pasti saya sudah merasakan hasilnya. Ternyata 100 juta per bulan itu terbukti, dan saya sudah merasakan itu. Gak kebayang Bapak Ibu, dalam 1 bulan kadang bisa dapat sampai 200 juta. Mungkin ya, kalau di luaran itu bisa kerja bertahun-tahun. Makanya saya sampaikan kepada istri saya, kita punya Armina Daily itu setara kita punya 5 minimarket. Jadi kalau aku punya 1, mama punya 1, berarti kita sama dengan punya 16 minimarket. Kalau anak kita ikut daftar, berarti kita punya lebih dari 20 minimarket. Makanya kalau kita naik mobil gitu, ada minimarket, saya bilang kita punya 10. Padahal modal kita cuma berapa Bapak Ibu? Hanya tadi 996. Ya, tapi kembali lagi, hidup ini kan pilihan saja ya. Mau pengen punya penghasilan 100 juta per bulan? Yang mau angkat tangan. Kuncinya apa Ibu Bapak? Ya, tadi Ibu Bapak harus husnudzon dulu. Harus yakin dulu. Sukses tanpa keyakinan is bullshit, omong kosong. Ya, untuk yakin kita harus ngilmu. Untuk yakin kita harus ada bukti ya. Baik Bapak Ibu, kemudian Pak Harun, bagaimana cara menjalankan usaha Armina Daily? Kok bisa penghasilan begitu? Jadi Bapak Ibu, Armina Daily ini cara kerjanya mudah ya. Pilihannya ada 3. Yang pertama sebagai user, pemakai. Kedua sebagai reseller. Ketiga sebagai business owner. Ibu Bapak tinggal pilih yang mana. Kalau pemakai, itu artinya Ibu Bapak gabung Armina Daily hanya pengen dapat produknya saja. Hanya pengen komunitasnya. Pak Harun, saya mau gabung Armina Daily ini sebenarnya jujur ya, saya nggak tertarik dengan uangnya, karena saya juga udah tua, saya pensiunan, saya masih ada, anak saya sudah jadi, saya gabung ini 1, saya pengen produk Anda, karena produk Anda saya cocok banget.
Dan kalau gabung kan murah harganya. Yang kedua, saya suka komunitasnya. Ada ngaji pagi, ada ngaji al-kafi, ada keilmuan. Jadi saya kalau di rumah nggak kesepian, saya bisa ikut Zoom Pak Harun. Jadi ada golongan orang yang gabung, bukan pengen dapat reward, bukan ingin dapat penghasilan, cuma pengen membangun silaturahmi. Ini golongan yang pertama sebagai user. Jadi gabung di Al-Minah Daily hanya pengen dapat produk murah, hanya pengen dapat komunitas positif. Itu pilihan yang pertama. Jadi tugasnya cuma apa? Ya cuma minum saja. Sama kalau Azam datang gitu. Cuma yang model begini ya nggak mungkin dapat penghasilan 100 juta per bulan. Tipe yang kedua itu tipe reseller Bapak Ibu. Tipe reseller itu apa? Fokusnya pada jualan. Ini orang-orang yang hobinya jualan ya. Kan ada orang itu hobinya jualan. Jadi Bapak kalau gabung Mitra Al-Minah Daily nanti dapat produknya harga distributor. Dan produk kami produk yang premium ya. Bahkan produk yang untuk apa ya, kecantikan ya, ada yang namanya pembersih muka dan masker muka itu yang lagi viral ya, viral banget itu sampai habis stoknya. Gak apa-apa, dijual boleh, nanti Bu dapat keuntungan langsung. Jadi jualan dapat untung, jualan dapat untung, jualan dapat untung, nanti untungnya untuk bayar utang. Itu tipe reseller. Jadi fokusnya pada jualan. Monggo Bapak Ibu. Pak Harun, saya kalau jualan nggak bisa, saya nggak ada pengalaman, saya malu. Berarti jangan cocok tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga apa? Business owner. Business owner itu apa? Membangun network, membangun jaringan, membangun silaturahmi. Jadi tinggal pilih ya, mau jadi pemakai boleh, mau jadi pedagang boleh, atau menjadi network ya, networker atau membangun aset. Pak Harun milih yang mana? Saya tiga-tiganya. Saya memakai produknya untuk sehat, karena sehat itu adalah nikmat Allah. Buat apa kita kaya kalau penyakitan? Kedua, saya jualan, kalau ada yang mau beli saya tawarkan. Yang ketiga, saya membangun silaturahmi. Membangun silaturahmi, membangun aset. Cukup temukan 3 mitra saja. Ya, temukan 3 mitra. Temukan 3 orang yang mau menjadi cabangnya Al-Minah Daily. Temukan 3 orang yang mau jadi mitra kayak kita. Cuma 3 aja. Setelah ketemu 3, yang 3 itu dibina untuk sukses. Ketika mitra ini berkembang Bapak Ibu dari 1, 3, 9, 1000, 10.000, disitulah ada relativnya. Jadi saya mendapatkan uang miliaran bukan dari jualan, karena kalau jualan nggak mungkin miliaran, tapi dari membangun aset. Bisa dipaham Bapak Ibu? Pak Harun masih bingung, nggak usah khawatir Bapak Ibu, nanti ada keilmuannya. Jadi Bapak yang sudah memutuskan bergabung Al-Minah Daily, kami ada yang namanya kurikulum sukses. Kami ada diklat Bu. Diklat kami itu hampir setiap hari, setiap pagi jam 6 pagi sampai jam 7 ya. Hari Senin kita akan belajar tentang mindset miliarder. Hari Selasa kita akan belajar tentang digital marketing. Bagaimana mengoptimalisasi TikTok, WA, Facebook untuk ya menjadi apa ya, menjadi uang lah. Jadi ibu bapak kalau Anda hobinya makan, kalau bisa jadilah pemasak ya, syukur-syukur punya restoran. Kalau Anda hobinya membaca, lebih baik jadilah penulis. Tapi kalau Anda hobinya tiap hari buka handphone, jadikan handphone Anda penghasilan uang. Buat apa Bu buka handphone tiap hari tapi ngabisin duit? Kalau saya buka handphone jadi miliarder. Iya. Jadi oleh sekalian yang saya sampaikan tadi ya, jadi pilihan ya, mau jadi user boleh, mau jadi reseller boleh, atau menjadi business. Nanti ada kurikulumnya. Senin apa tadi? Ilmu miliarder. Selasa optimalisasi digital marketing. Ini kalau ibu bapak belajar di luar itu puluhan juta Bapak Ibu. Misalkan ikut kuliah digital marketing itu trainingnya bisa jutaan ya. Tapi di sini udah disiapin oleh ahli-ahlinya. Yang ketiganya di hari Rabu ada 2 kelas pagi. Bapak Ibu.
karena saya pakai handphone ada telepon yang masuk. Yang ketiga Bapak Ibu, hari Rabu kita ada pagi itu knowledge produk. Jadi yang akan dijelaskan kemanfaatan produk, dan siangnya ini ada program baru yaitu ilmu bersama mentor. Ilmu langsung dengan guru saya. Namanya Bunda Inggris, setiap hari setiap hari Rabu jam 10 lewat Zoom. Kemis itu sharing sukses dengan mitra-mitra yang baru ya. Kan banyak mitra baru yang sekarang penghasilannya di atas 10 juta, apakah naik periode, kita sharing sukses ya. Kalau hari Jumat itu kita ngaji bareng Al-Kahfi bersama 1000 peserta. Hari Sabtu kita bicara tentang plan do controlling. Jadi bagaimana cara menggerakkan bisnis ini. Hari Minggu kita langsung oleh seorang dokter Bapak Ibu ya, guru besar namanya Dr. Virus. Nanti kita belajar tentang ilmu ngerasa ngelakoni. Beliau penulis buku itu. Keren nggak? Gue bisa bayangkan modalnya cuma jutaan, tapi dapat materinya seperti masuk fakultas terkenal ya. Dan itu semuanya nggak usah bayar, hanya dibutuhkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Hanya kerendahan hati, hanya orang-orang yang rendah hati yang mau buka pikiran dan hati yang akan sukses di bisnis ini ya. Baik, itu Bapak Ibu pilihannya, monggo tinggal milih. Kalau saya milih yang ketiga karena uangnya banyak. Sedikit saya jelaskan sebelum saya tutup ya. Mas bisa jelasin bagaimana kok saya bisa dapat ratusan juta yang bahkan rezeki ini. Mungkin Ibu Bapak paham, mungkin nggak apa-apa. Yang penting Ibu Bapak tahu ini bisa dijelaskan secara logika. Jangan sampai Ibu Bapak berpikir, wah 1 juta kok tiba-tiba ratusan juta. Jangan ini manikim. Bukan Bu, namanya multiply. Seperti hari ini saya Zoom dengan Bapak Ibu yang hadir ribuan orang dari seluruh dunia. Pertanyaan sederhana, apakah ini pakai goib? Apakah ini jin? Bukan, ini teknologi. Teknologi membuat kita bisa tatap muka. Ini nggak ada kekuatan goib ini teknologi. Saya punya ATM Bapak Ibu. Saya gesek uang, saya bisa beli mobil, bisa beli rumah hanya dengan ATM. Apakah ini suatu kesirian? Masa punya ATM sirik? Enggak, ini teknologi. Sama, kalau hari ini Bapak Ibu kok bisa ya dengan modal yang 1 jutaan bisa melihat, karena itu bagian dari teknologi marketing. Namanya multiply. Multiply itu adalah faktor kali. Ya, faktor kali itu sebenarnya rezeki kita itu nggak banyak, tapi karena kalinya banyak, jadilah menjadi milik. Kayak YouTuber lah, atau TikToker lah. YouTuber itu kenapa uangnya banyak? Karena subscribe-nya jutaan. Coba kalau subscribe cuma 2 orang, ya nggak ada duitnya Bapak Ibu. Karena jutaan itulah tadi, faktor kalinya menjadi miliaran. Mudah-mudahan paham. Oke operator, jika tunjukkan. Nanti yang lebih jelas lagi ikut di kurikulum saja. Yang penting Ibu Bapak, oh ternyata ada ya cara untuk 100 juta per bulan yang mudah. Mudah-mudahan ini jawaban solusi buat Ibu Bapak yang hari ini habis bangkrut atau terlilit utang. Ini jawabannya ya. Jadi Bapak yang ini, yang punya penghasilan 25 juta dalam waktu 6 bulan itu, ada operator? Oke, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan paham. Ini kalau Ibu Bapak pakai jurusnya jurus independent business owner ya, bukan jurus jualan ya. Ini jurus membangun aset. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau pakai jurus ini boleh, enggak juga nggak apa-apa. Jadi ketika gabung di Armina Daily, maka Ibu Bapak tugasnya adalah membangun silaturahmi, temukan 3 mitra. Ibu Bapak bisa bayangkan di bulan pertama ketemu 3 mitra, itu dalam 1 bulan pertama. Kemudian 3 mitra ini kemudian kita bina ya. Kemudian kita ajarin untuk menduplikasi apa yang kita lakukan, menemukan 3 mitra lagi. Maka di bulan kedua jadi 9, bulan ketiga 27, bulan keempat 81, bulan ke-6 tanpa sadar cabang kita sudah menjadi 729. Kebayang ya, saya yang tadinya sendiri ternyata saya sudah punya cabang 729. Misalkan satu cabang itu ada transaksi jual beli produk senilai 500 ribu saja, maka setiap bulan penghasilan saya sudah 27 juta per bulan. Mulai ada bayangan?
Targetnya tadi loh, kalau 1 bulan kita berhasil menemukan 3 mitra dan berhasil untuk menduplikasi. Ternyata Bapak Ibu sampai 9 bulan tanpa sadar cabang mitra kita sudah 29.000. Ingat royalty fee ya. Dari 29.000 cabang kita itu satu cabang ada transaksi minimal 500.000, padahal ada yang lebih. Maka penghasilan kita 500 juta per bulan. Dan hari ini terbukti mentor kita Bunda Inggris, beliau seorang dosen, menjaga saya ini per bulannya sudah 1 miliar. Artinya saya sampaikan adalah apa yang kami sampaikan ini bisa dijelaskan secara logika. Tinggal ibu bapak konsisten nggak, komitmen nggak untuk melakukan ini. Komitmen nggak untuk menemukan 3 mitra. Makanya bapak ibu, saya sampaikan untuk membangun aset ini dibutuhkan minimal 1 tahun. Insya Allah bapak ibu, kalau kita 1 tahun fokus membangun aset, ya mungkin kita nggak 500 juta lah, separuhnya lah. 1/4 lah 100 juta. Oke lah nggak 100 juta, minimal 50 juta dapat itu. Kalau 50 juta nggak dapat ya minimal 25 juta. Kan lumayan toh. Punya penghasilan tambahan 25 juta per bulan, sementara dikerjakan lewat online. Bisa dipahamin, ini adalah rezeki royalty fee. Kita belum ngomong tentang rezeki yang lain seperti reward dan seterusnya. Nanti ibu bapak ini akan dikupas di kelas kurikulum, di kelas diklat. Tentunya yang sudah gabung. Anda yang tidak gabung, Anda nggak bisa masuk kelas ini. Anda cukup sampai di sini saja. Makanya Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi solusi buat Bapak untuk umroh, untuk haji, untuk bayar utang. Ingat, hutang nggak bisa dilunasi hanya cukup dengan mengeluh. Nggak bisa. Apalagi minta belas kasihan. Stop Bapak Ibu. Tolong dong Pak, transfer saya Pak, utang saya banyak. Yang utang Anda, kenapa orang lain direpotkan? Tolong kasihani saya Pak, Bapak akan kaya. Stop Bu, bermental pengemis. Stop bermental minta-minta. Allah melaknat itu. Sekali lagi, Allah melaknat itu. Bukan saya, tapi Allah yang melaknat. Anda punya hutang, Anda bertanggung jawab terhadap hutang itu. Anda punya keluarga, Anda bertanggung jawab keluarga itu. Masalah kita sama Bapak Ibu, semua orang punya masalah. Yang membedakan adalah responnya. Yang satu responnya positif, dia membaca, merubah masalah jadi berkah. Tapi yang satu responnya negatif, selalu ya menganggap masalah itu sebagai musibah. Ingat Bu, masalah kita sama. Ibu Bapak punya utang, kami juga punya utang. Ibu Bapak punya keluarga, kami juga punya keluarga. Bapak Ibu punya masalah, kami juga punya masalah. Artinya Bapak, masalah kita sama Bapak Ibu. Yang membedakan adalah ya cara merespon kita. Jadi apapun masalahnya, bagaimana responnya. Jadi Ibu Bapak yang hari ini punya masalah, jangan berkecil hati. Yuk, respon setiap masalah dengan positif. Insya Allah masalah akan menjadi berkah. Baik Bapak Ibu, itu penjelasan 100 juta per bulan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mau nggak silakan milih. Mau tetap jadi employee boleh, mau dengan self employed boleh, mau jadi pengusaha besar boleh, mau jadi investor boleh, atau seperti saya menjadi business admin daily, nanti uangnya dikumpulkan, uangnya dimasukkan investasi, sehingga apa? Uang bekerja buat kita, hari tua kita freedom finansial, hari tua kita bisa gunakan untuk memperbaiki diri, untuk menyiapkan diri menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi yang kurang jelas boleh didengarkan ulang-ulang atau bisa konsultasi dengan konsultan kami. Kemudian terpenting Bapak Ibu, sebelum saya tutup, apa yang kami sampaikan tadi tentang cara-cara tadi, itu hanya 10% saja untuk kita sukses. 90%-nya adalah HPS. Percaya sama saya Ibu Bapak, nggak akan berhasil di bisnis ini kalau kita berani kepada orang tua kita. Kalau kita durhaka kepada orang tua kita. Kita nggak akan sukses di bisnis ini kalau hidup kita selalu mengeluh dan menyalahkan orang lain. Stop mengeluh, stop menyalahkan orang lain. Dan kita nggak akan pernah berhasil di bisnis ini kalau kita nggak pandai bersyukur. Dan kita nggak akan pernah berhasil dalam bisnis ini kalau hati kita penuh iri, dengki, dendam, dan kesombongan. Makanya Bapak Ibu, yang kami sampaikan pada malam hari ini hanya 10%. Bapak Ibu, yang 10% yuk fokus perbaiki pikiran kita untuk selalu berpikiran positif, perbaiki hati kita untuk selalu sabar, ikhlas syukur, memaafkan masa lalu, kemudian sikap yang terbaik. Gimana? Muliakan orang tua kita, bahagiakan orang tua kita, traktir makan orang tua kita, kasih hadiah orang tua kita, sering telepon orang tua kita, sering pulang Bapak Ibu.
Yakin Bapak Ibu, kalau orang tua kita bahagia, utang Anda yang 1 triliun akan dilunasi oleh Allah. Percaya sama saya. Yang kedua, perbaiki dengan pasangan kita. Sayangin pasangan kita. Iya, traktirlah pasangan kita. Teman kantor ditraktir makan enak. Istri gak pernah ditraktir. Kasih hadiah. Ibu bapak gak akan miskin gara-gara kita membahagiakan pasangan. Percaya, justru yang pelit kepada pasangan, yang pelit kepada anak, yang pelit buat diri sendiri, sampai makan aja kita hitung-hitungan. Coba lihat apakah ekonomi kita membaik? Enggak. Jadi Bapak Ibu, yuk perbaiki pikiran, perbaiki hati kita. Yuk sikap kita menjadi sikap yang mulia. Yang ini jauh lebih penting daripada insya Allah. Makanya Ibu Bapak, untuk saudara di sini adalah kunci pertama, praktekkan ilmu DKR, karena ini 90%. Teknisnya, kendaraannya yuk jalankan dengan mandiri. Putuskan malam hari ini Bapak Ibu, karena keputusan malam hari ini menentukan masa depan Bapak Ibu. Ingat, hidup harus berani ngambil keputusan. Di dalam sukses hanya ada 2 pilihan, berhasil dan belajar. Gak ada istilah gagal. Gagal adalah untuk mereka yang gak pernah berani ngambil keputusan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelum saya tutup, ini ada video bagus ya. Judulnya adalah Kita Harus Kaya. Dan video ini sekaligus menutup kajian malam hari ini. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saksikan video Kita Harus Kaya. Oke, tunggu sebentar Bapak Ibu. Ada operator? Oke. Nanti langsung ditutup ya. Suatu saat saya bertemu dengan seorang kawan di rumahnya. Sambil bersilaturahim, saya ingin mengajaknya berbisnis. Pak, ayo Pak ikut bisnis dengan saya. Saya tidak mau Pak. Jawabnya mantap. Kemudian saya tanya, kenapa? Jawabnya, saya takut kaya. Saat itu saya kaget. Ternyata ada orang yang takut kaya. Dia sangat paham kalau menjalankan bisnis resikonya adalah kaya. Lalu saya bertanya, kenapa Anda takut kaya? Saya takut hubud dunia. Saya takut cinta kepada dunia. Dalam hati saya, luar biasa kawan saya ini. Dia orang yang soleh. Dalam hati saya berdoa, ya Allah, orang soleh seperti inilah yang harusnya kaya. Karena kalau kekayaan dipegang oleh orang-orang yang soleh, insya Allah rahmatan lil alamin. Tapi sayangnya, orang solehnya tidak mau kaya, orang kayanya tidak mau soleh. Kemudian saya bertanya, apakah hubud dunia penyakitnya orang kaya saja? Tidak, orang miskin pun banyak yang menderita penyakit hubud dunia. Masalahnya bukan di kaya atau di miskinnya, tapi bagaimana kita bersikap terhadap kekayaan. Dengan alasan inilah banyak umat Islam yang tidak mau bekerja keras, tidak mau berusaha menjadi orang kaya, dan tidak mau menjadi orang besar. Umat Islam terlalu besar untuk punya cita-cita kecil. Umat Islam harus kaya seperti kayanya Abu Bakar As-Siddiq, seperti kayanya Umar bin Khattab, dan seperti kayanya Utsman bin Affan. Karena kekayaan mereka lah Islam bisa berjaya. Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Yang menjadi masalah bukan seberapa banyak kita mendapatkan uang, tapi uang itu dari mana dan untuk apa. Kata Rasulullah, kita tidak boleh iri kecuali kepada 3 orang. Pertama, orang yang berilmu yang mengamalkan dan mengajarkannya. Yang kedua, orang yang mati syahid. Dan yang ketiga, orang yang kaya yang dermawan. Ingatlah, kita adalah harapan masa depan umat. Bangkit mulai sekarang. Harapan itu pasti ada. Allah bersama kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kajian malam hari kita tutup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih semuanya.